Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Ini masih tentang fluida kelas 11 oleh saya sendiri, Feriko Chandra. Kemarin kita sudah belajar tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Hari ini kita belajar tentang hukum Archimedes. Baik, hukum Archimedes ini mempelajari tentang gaya ke atas yang dialami oleh benda apabila berada dalam fluida. Fluida itu boleh di air ya, di raksa juga boleh, dan juga di udara itu juga fluida ya. Dan benda-benda yang dimasukkan pada fluida seakan-akan mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat berada di luar fluida. Misalnya, batu terasa lebih ringan ketika berada di dalam air dibandingkan ketika berada di udara. Berat di dalam air sesungguhnya tetap, tetapi air melakukan gaya yang arahnya ke atas. Hal ini menyebabkan berat batu akan berkurang, sehingga batu terasa lebih ringan. Berdasarkan peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa berat benda di dalam air besarnya W air sama dengan W UD itu udara ya, dikurang FA. Nah, FA ini adalah gaya tekan ke atas. Nah, ini keterangannya ya. W air, berat benda di dalam air, satuannya Newton. Kemudian W UD atau berat di udara, satuannya Newton. FA ini gaya tekan ke atas atau gaya ke atas, satuannya Newton. Besarnya gaya tekan ke atas dapat ditentukan dengan konsep tekanan hidrostatis. Nah, gambar di samping ini ya, ini menunjukkan sebuah silinder dengan tinggi H. Tingginya H ya, ini yang luasnya A, ini yang luasnya A. Dan ujung atas dan bawahnya dicelupkan ke dalam fluida yang massa jenisnya rho ya, rho itu massa jenis zat. Besarnya tekanan hidrostatis yang dialami permukaan atas dan bawah silinder adalah, nah ini ya, F1 dan F2 ini gaya tekan ke bawah dan tekan ke atas. Dan tekanan hidrostatisnya adalah P1 sama dengan rho dikali G dikali H1. H1 ini adalah tinggi yang pertama. Dan P2 atau tekanan yang kedua adalah rho dikali G dikali H2 atau tinggi dari silinder. Sehingga besarnya gaya-gaya yang bekerja adalah, nah rumus awalnya adalah F sama dengan P dikali A. Ini rumus tekanan biasa ya. Rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Maka untuk mencari F atau gaya, F sama dengan P dikali A. Maka untuk F yang pertama ya, ini yang pertama nih, gaya ke bawah, ini kan gaya tekan ke bawah. Ini F1 sama dengan rho dikali G dikali H1 dikali A. Nah, A ini adalah luas penampang, G adalah gravitasi, dan rho adalah massa jenis. Ini untuk ke bawah, F1 nya untuk tekanan ke bawah. Kemudian F2 rho dikali G dikali H2 dikali A. Ini untuk tekanan yang ke atas, ini tekanan mengarah ke atas. Kemudian untuk gaya total yang disebabkan oleh tekanan fluida merupakan gaya apung atau gaya tekan ke atas yang besarnya FA sama dengan F2 dikurang F1. Maka rho dikali G dikali H2 dikali A dikurang rho dikali G dikali H1 dikali A, maka didapat rho dikali G
dalam kurung H2 dikurang H1 dikali A. Nah, karena H2 min H1 sama dengan H, maka FA sama dengan Rho dikali G dikali H dikali A. Dan A dikali H adalah volume benda yang tercelup. Sehingga untuk rumus tekan gaya ke atas atau gaya Archimedes, ini sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, V-nya adalah volume benda yang tercelup. Satuannya meter pangkat 3. Kemudian gaya total, Rho dikali G dikali V sama dengan M dikali G. M adalah massa, G adalah gravitasi. Yaitu berat fluida yang dipindahkan. Dengan demikian, gaya tekan ke atas pada benda sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda. Pernyataan ini pertama kali dikemukakan oleh Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi, yang dikenal dengan hukum Archimedes, yaitu yang berbunyi sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam fluida mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, ini kita lihat ada tenggelam, melayang, dan terapung. Apabila sebuah benda padat dicelupkan ke dalam zat cair, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi pada benda, yaitu tenggelam, melayang, atau terapung. Apakah yang menyebabkan suatu benda tenggelam, melayang, atau terapung? Ini dapat kita jelaskan dengan menggunakan hukum Archimedes. Baik, yang pertama adalah benda tenggelam. Benda dikatakan tenggelam jika benda berada di dalam zat cair atau berada di dasar zat cair. Sebuah benda akan tenggelam ke dalam suatu zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda lebih kecil daripada berat benda. Nah, ini WB, berat benda lebih besar dari gaya ke atas. Atau MB, massa benda dikali gravitasi, lebih besar dibandingkan dengan massa jenis dikali gravitasi dikali volume. Atau massa jenis benda dikali volume benda dikali gravitasi lebih besar dari massa jenis, kemudian gravitasi dan volume dari gaya. Karena volume benda dikurang volume gaya ke atas tadi ya, maka Rho B atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis dari gaya ke atas. Jadi benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Nah, inilah keadaannya. Jadi dia di dasar dari fluida, kemudian W-nya lebih besar daripada gaya ke atas. Benda melayang. Benda dikatakan melayang jika seluruh benda tercelup ke dalam zat cair, tetapi tidak menyentuh dasar zat cair. Sebuah benda akan melayang dalam zat cair apabila gaya ke atas yang bekerja pada benda sama dengan berat benda, atau kita sebut dengan WB sama dengan FA. MB massa benda kali gravitasi sama dengan Rho atau massa jenis gaya ke atas kali gravitasi kali volume. Rho B kali VB kali G sama dengan Rho F kali G kali VF. Karena VB sama dengan VF, maka Rho B juga sama dengan Rho F. Jadi, benda akan melayang jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, inilah keadaannya. Dia di tengah-tengah atau di sini juga boleh ya, atau di agak bawah juga dikit boleh. Ini dinamakan dengan benda melayang. Kemudian benda terapung. Benda dikatakan terapung jika sebagian benda tercelup ke dalam zat cair. Jika volume yang tercelup sebesar VF atau volumenya ya,
maka gaya ke atas oleh zat cair yang disebabkan oleh volume benda yang tercelup sama dengan berat benda. Nah, ini kebalikan daripada tenggelam tadi. Maka yang lebih besar adalah FA. WB kurang dari atau lebih kecil dari FA. Maka MB kali G kurang dari atau lebih kecil dari rho F kali G kali VF. Maka rho B kali VB kali G lebih kecil dari rho F kali G kali VF. Karena VB kurang dari atau lebih kecil daripada VF, maka rho B kurang dari atau lebih kecil dari rho F. Jadi, benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis fluida. Apabila volume benda tercelup dalam zat cair VF dan volume benda total VB, berlaku rho B per rho F sama dengan VF per VB. Nah, inilah keadaannya. Dia di atas atau di tegangan permukaan. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.